Assalamualaikum Bu, boleh masuk Bu? Iya, waalaikumsalam nak. Silakan masuk dan duduk di sini. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sebelumnya Ibu ucapkan sama Nak Yusuf selamat pagi. Dan Ibu mau bertanya nih, bagaimana kabarnya Nak Yusuf? Apakah baik-baik saja atau ada sedikit? Alhamdulillah little bit. Oh, oke, baik. Alhamdulillah ya. Iya. Sebelum Yusuf kesini, Yusuf dari mana saja nih? Dari kelas Ibu, cuman kebetulan Ibu Ica masuk kelas karena jam kos jadi saya ke sini Bu. Oh, hafal bahasa ya? Iya Bu. Oh iya, itu tadi Ibu Bintu, Ica keluar karena izin dulu mau jenguk keluarganya di rumah sakit, tapi sebentar kembali Ji, tapi mungkin tidak ada dapat di kelas tak Oh, seperti iya, Bu. begitu. Iya. Oke. Sebelumnya Nah Yusuf datang ke sini sepertinya ada keperluan ya. Kalau Ibu lihat juga dari gayanya sepertinya ada masalahnya Nah Yusuf nih, bukan begitu? Iya Bu, jadi sebenarnya saya merasa agak stres akhir-akhir ini Bu, dan tugas-tugas saya. Begitu. Kalau boleh Ibu tahu apa yang sedang Nah Yusuf rasakan saat ini? Saya merasa sedikit stres Bu, akhir-akhir ini. Ibu bisa lihat dari ekspresinya Nah Yusuf itu seperti tertekan. Kalau begitu, terima kasih banyak Nah Yusuf sudah mau rela-rela datang ke sini, sudah mau datang dan berbagi. Oke, sebelumnya bisakah Nah Yusuf ceritakan lebih lanjut tentang apa yang membuat Nah Yusuf ini bisa merasa stres? Bu, saya sering tunda-tunda tugasku Bu. Terus saya merasa kewalahan dalam mengerjakan tugas yang menumpuk Bu, sehingga banyak tugas lain yang tidak bisa saya kerjakan, alhasil membuat nilai saya jadi menurun. Oh begitu. Terima kasih Nah Yusuf sudah mau jujur sama Ibu. Kalau begitu mari kita lihat bersama-sama apa yang sedang Nah Yusuf hadapi dan bagaimana kita bisa mengatasi prokrastinasi yang sedang Nah Yusuf alami. Tapi sebenarnya saya agak bingung Bu, ingin memulai dari mana? Oh begitu. Kenapa ragu Nah Yusuf? Jadi di sini itu Nah Yusuf tidak perlu ragu kalau ingin curhat sama Ibu. Nah semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Ya, Ibu mau bertanya. Sebelumnya Nah Yusuf sudah tahu belum ada beberapa guru BK di sekolah kita di sini? Ya Bu, cuman beberapa sih, cuman Ibu yang saya lebih kenal. Oh betul. Oke. Kalau begitu mungkin sebelumnya Ibu mau memperkenalkan dulu nih sama Nah Yusuf. Ada beberapa guru BK di sekolah kita di sini. Jadi guru BK di sini itu ada 4, yang dimana ada Ibu sendiri, ada Ibu Eliana, ada Ibu Fira, dan juga ada Ibu Solika. Jadi kalau Nah Yusuf merasa ragu untuk bercerita sama Ibu, Nah Yusuf bisa memilih di antara ketiga guru BK lainnya untuk membantu Nah Yusuf dalam menangani atau menyelesaikan masalah dari Nah Yusuf alami. Bagaimana? Kayaknya Ibu mau saja deh, karena Ibu sudah saya kenal dari lama. Oke, boleh-boleh saja ya. Kalau begitu karena Nah Yusuf sudah pilihnya Ibu, nah di sini Ibu harap sama Nah Yusuf untuk jangan ragu lagi untuk menyampaikan apa masalahnya Nah Yusuf. Kalau Nah Yusuf masih merasa ragu, Nah Yusuf bisa tenang-tenang saja karena di sini Ibu sebagai konselor sudah terikat dengan namanya kode etik, dan di situ juga ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Nah Yusuf sampaikan ke Ibu, yakin dan percaya saja bahwa Ibu akan amanah dan menjaga kerahasiaannya dan tidak akan menyebarluaskan ke siapapun itu. Nah begitu pun juga dengan sebaliknya, Nah Yusuf tidak boleh menyebarluaskan apa yang Ibu sampaikan. Intinya tidak boleh menyebarkan ke temannya kah, ke saudaranya kah, tentang apa yang terjadi dalam proses sesi konseling kita pada hari ini. Bagaimana? Sudah paham? Kalau begitu saya akan lebih leluasa dalam bercerita Bu, karena sebelumnya saya takut nanti cerita ini tersebarluaskan keluar Bu. Jadi malu Kak Bu, tapi karena Ibu sudah bilang tidak akan disebarluaskan, saya rasa bisa bercerita sekarang Bu. Oke, sebelumnya juga Ibu mau minta izin sama Nah Yusuf karena Ibu mungkin akan lebih fokus dengan laptop, karena Ibu juga ingin mencatat beberapa hal dari pernyataan Yusuf yang diberikan. Tidak apa-apa ya?
Iya Bu. Oke, supaya proses konseling kita ini berjalan lancar, mungkin sebelumnya Ibu harap di sini Nak Yusuf aktif dalam menyampaikan masalah dari Nak Yusuf alami. Supaya apa? Supaya kita bisa bersama-sama mencari tahu apa akar dan solusi yang terbaik dari masalah Nak Yusuf alami. Bisa? Iya Bu. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke proses konselingnya, kita menentukan dulu nih kontrak waktu kita. Kalau dari Ibu sendiri, Ibu menyarankan kalau kontrak waktunya itu 3 kali pertemuan dengan estimasi 45 menit. Bagaimana dengan Yusuf? Apakah bisa dengan Kalau itu? 3 kali pertemuan sih kayaknya bisa Bu, cuman kalau 40 menit itu agak sulit Bu, karena saya juga kesini karena ada kebetulan jam kosong. Tapi saya tidak tahu ke depannya Bu, apakah ada lagi jam kosong atau tidak ada, karena kalaupun pertemuan ke depannya pasti saya mengharapkan di waktu pulang sekolah kayaknya. Karena kalau di waktu istirahat sepertinya tidak cukup waktunya. Jadi apakah Ibu bisa selepas pulang sekolah? Baik, kalau begitu karena Nak Yusuf minta maunya selepas pulang sekolah, boleh-boleh saja. Jadi intinya di sini kita sepakat 3 kali pertemuan dengan estimasi waktunya itu 45 menit setelah pulang sekolah. Sebenarnya proses konseling ini tergantung sih dari diri kita juga Nak. Kalau Nak Yusuf masih bersikap pasif atau lebih banyak diam, tentunya proses konseling ini akan berjalan lebih lama. Nah sebaliknya, jika Nak Yusuf mau aktif dan mau terbuka, maka tentunya proses konseling ini akan berjalan dengan lancar dan tentunya cepat selesai. Begitu mungkin. Iya Ya. Bu, insya Allah saya akan lebih terbuka Bu, sama lebih aktif dalam proses konseling nantinya. Oke, mungkin terlebih dahulu kita mungkin bisa mengatur posisi duduknya Nak Yusuf. Bagaimana nyamannya, mau pindah ke situ kah atau ke sini, atau mau bertukar posisi dengan Ibu di sini? Bagaimana nyamannya Nak Yusuf? Kayaknya di sini saja Bu. Oke, kalau begitu mungkin kita bisa mulai saja ya proses kita pada hari ini. Oke, mungkin Nak Yusuf bisa ceritakan lagi lebih detail tentang kebiasaan Nak Yusuf dalam mengerjakan tugas. Nah, apa yang biasanya terjadi ketika Nak Yusuf mau memulai mengerjakan tugas-tugas sekolah? Kayak malas kurasa kerja Bu, terus selalu kepikir bilang nanti Ibu kerja deh. Jadi ya akhirnya saya pergi kayak main game atau buka sosmed atau pergi jalan-jalan. Jadi tugas-tugasku tertunda Bu, sampainya hampir deadline-nya Bu. Oke, Ibu mengerti. Jadi, Nak Yusuf di sini menunda tugas. Tapi Ibu mau bertanya, bagaimana perasaannya Nak Yusuf saat menunda tugas tersebut? Apakah bagaimana? Awalnya sih lega kurasa Bu, karena bisa nyantai-nyantai. Tapi kayak kemudian merasa bersalah Kak, sama stres karena waktunya sudah hampir habis Bu. Oh, perasaan dari tadi awal tapi berubah menjadi stres. Iya. Nah, bisa Nak Yusuf ceritakan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi nilai dalam dan juga kehidupan sehari-hari Nak Yusuf? Nilaiku jadi menurun Bu, karena banyak tugas-tugasku yang tidak selesai tepat waktu. Terus saya juga jadi stres dan kecewa sama diriku, sama saya takut orang tua saya takut dan bisa marah. Oh, jadi takut orang tuanya marah? Iya. Oke. Mungkin Nak Yusuf bisa lagi melanjutkan ceritanya Nak Yusuf lebih detail dalam, siapa tahu mungkin ada faktor lain yang menyebabkan hal ini atau bagaimana. Coba bisa lanjutkan. Jadi begini Bu, kayak yang tadi saya bilang, seperti yang akhir-akhir ini saya memang suka kayak main game, scroll TikTok, IG, atau pergi ke biasa nongkrong-nongkrong sama temanku, karena sering kami memang diajak sama temanku ya. Dan kalau kulakukan semua itu Bu, tidak kupikir ini tugas-tugasku, karena kayak malas Kak memang kerja. Jadi terkadang kayak mau ku kerja tapi pasti bilang kasih bentar deh. Jadi alhasil ku tunda-tunda mi. Jadi itu mi banyak bertumpuk-tumpuk. Oke, mari kita coba pahami dulu lebih dalam. Selanjutnya Ibu mau bertanya, apa yang menurutnya Nak Yusuf
menjadi penyebab utama Nah Yusuf ini sering menunda-nunda tugas? Mungkin karena saya rasa itu kalau kerja tugas itu membosankan, bukan sama agak sulit juga Bu. Jadi saya juga kadang merasa tidak tahu harus mulai dari mana Bu. Oke, jadi ada perasaan bosan, kesulitan, dan kebingungan yang dimana membuat Nah Yusuf ini sering menunda tugas. Nah, selanjutnya apa yang biasanya Nah Yusuf lakukan untuk menghindari perasaan-perasaan itu? Kayak main game atau buka sosmed, karena rasanya lebih menyenangkan sama lebih mudah Bu. Sama saya juga terbawa enjoy Bu. Oke, jadi kayak keteteran begitu? Iya Bu. Oke, Ibu bisa mengerti. Jadi setelah dari apa yang Nah Yusuf alami, nah Ibu mau tanya apa akibat dari kebiasaan ini terhadap diri Nah Yusuf, baik secara akademis maupun emosional? Ya kayak seperti itu Ibu, nilaiku jadi menurun, saya jadi stres, kecewa, sama saya takut dimarahi sama orang tuaku Bu. Terus saya juga merasa tidak berharga dan kecemasan saya terlalu over. Sama saya juga kalau terus begini, kedepannya saya takut nilai saya semakin turun. Jadi saya tidak bisa lulus dengan baik. Itu pasti membuat orang tua saya kecewa dan saya sendiri juga akan merasa gagal pada diri saya. Oke, tetapi Nah Yusuf di sini sudah berusaha belum untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut? Sudah Bu, tapi tidak maksimal karena saya mengerjakannya terburu-buru untuk memburu deadline. Bagus seperti itu. Berarti di sini Nah Yusuf itu tetap komitmen terhadap tugas dan kewajiban Nah Yusuf. Ya, sebelumnya apakah Nah Yusuf pernah melakukan suatu usaha untuk agar bisa menenangkan dirinya Yusuf terlebih dahulu? Kalau itu sudah pernah aku coba Bu, tapi tidak bertahan lama. Terus saya jadi tambah overthinking terus. Oh gitu. Agak apa-apa ya, yang penting sudah berusaha dan itu sudah lebih baik. Oke, kalau begitu sekarang kita bisa bekerja sama untuk mengatasi masalah yang Nah Yusuf alami. Apa yang menurut Nah Yusuf bisa menjadi langkah awal yang baik untuk memulai perubahan? Kupikir Bu, bisa dengan saya mencoba membuat jadwal belajar yang lebih baik dan lebih teratur. Bukan begitu Bu? Bisa, itu juga ide yang bagus. Bagaimana kita kalau kita mulai dengan membuat jadwal yang realistis dan fleksibel sehingga Nah Yusuf bisa menyelesaikan tugas-tugas tanpa merasa terlalu terbebani. Baik, insya Allah Bu. Oke. Selanjutnya sebenarnya juga Ibu punya ide sih, bagaimana kalau kita juga menetapkan waktu khusus untuk Nah Yusuf bisa bermain game atau membuka membuka media sosial seperti IG atau TikTok. Untuk apa? Sebagai rewardnya Nah Yusuf karena sudah mengerjakan tugas-tugas sekolah. Bagaimana menurut Yusuf? Bisa juga Bu, dan tentunya itu bisa membantu Bu. Sama pastinya saya akan merasa lebih termotivasi Bu. Oke. Bagus sekali bukan? Jadi Nah Yusuf di sini bisa membagi tugas-tugas besar menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga lebih mudah dikelola. Nah, apakah Nah Yusuf bisa bersedia mencoba hal tersebut? Iya Bu, saya akan mencoba. Oke. Nah, kira-kira dari Nah Yusuf coba pikir-pikir lagi deh. Selain membuat jadwal, apa lagi yang bisa Nah Yusuf lakukan untuk membantu Nah Yusuf ini tetap termotivasi dan fokus untuk belajar? Apa tadi? Bu, mungkin saya bisa mencari teman untuk belajar agar lebih termotivasi lagi Bu. Nah, boleh sekali. Dan yang apa Nah Yusuf sampaikan itu tepat sekali, karena dukungan dari teman itu memang sangat mempengaruhi dan sangat membantu kita dalam proses belajar. Apalagi kalau kita sering belajar bareng, saling mengingatkan satu sama lain kalau ada tugas. Apalagi kalau ada yang tidak dimengerti, mungkin kita bisa bertanya sama teman-teman supaya lebih paham. Dan atau kita juga bisa bersama-sama mencari tahu dan menyelesaikan soal-soal ataupun tugas yang diberikan oleh guru kita. Jadi intinya di sini kita merasa ada dorongan juga kalau ada yang menemani kita saat belajar.
Iya Bu, betul apa yang Ibu bilang. Nah, dari beberapa saran tadi, kira-kira kapan Nak Yusuf bisa terapkan? Insya Allah sekarang Ibu, kalau Kapan? bisa. Iya, kapan? Karena saya memang sangat membutuhkan hal tersebut Bu. Apalagi ini sudah mau masuk tahun ajaran baru. Jadi saya harus betul-betul mencari teman yang bisa diajak berkolaboratif dalam belajar. Oke, bagus sekali ya. Jadi di sini tidak tahu kenapa Ibu suka dengan semangatnya yang Nak Yusuf berikan. Semoga apa yang Nak Yusuf dapatkan di sini bisa diterapkan dan berjalan lancar dengan supaya bisa mengubah perilaku Nak Yusuf jadi lebih baik, ya. Ya Bu. Oke. Oke, Ibu lihat di sini di laptopnya Ibu, sepertinya waktu kita sudah hampir habis Nak Yusuf, dan menunjukkan kurang lebih 5 menit lagi untuk mencukupi 45 menit, yang dimana dari awal kita sudah sepakat bahwa proses konseling kita ini akan berjalan selama 45 menit, dan mungkin Ibu akan mengakhirinya. Tapi sebelum Ibu akhiri, apakah ada sesuatu yang ingin Yusuf katakan atau tanyakan sebelum kita mengakhiri proses konseling kita pada hari ini? Kayaknya nggak ada sih yang saya tambahkan Bu, tapi saya mau bilang terima kasih atas waktu dan bimbingannya. Oke, tapi sebelum itu tidak apa-apa kalau Ibu berikan tugas. Iya Bu, insya Allah. Oke, jadi tugasnya itu Nak Yusuf bisa apa? Nak Yusuf di sini tugasnya mungkin Nak Yusuf bisa selama menerapkan langkah-langkah tadi, Nak Yusuf bisa mencatat bagaimana perkembangannya Nak Yusuf dalam proses belajarnya. Seperti apakah Nak Yusuf ini lebih aktif dalam belajar, lebih aktif bertanya, atau lebih cepat dalam mengumpulkan tugas. Itu Nak Yusuf catat. Nah, dan juga bagaimana hubungannya Nak Yusuf dengan temannya. Apakah setelah mendapatkan teman yang baik untuk belajar, apakah Nak Yusuf benar-benar mendapatkan dukungan atau bagaimana. Dan tentunya hal ini akan membantu kita mengevaluasi progresnya Nak Yusuf untuk mengatasi masalah yang Nak Yusuf alami. Bisa bagaimana? Iya Bu, insya Allah. Oke, bagus. Sekarang mari kita refleksikan bersama apa yang telah kita dapatkan pada hari ini. Apa yang dapat Nak Yusuf simpulkan dari konseling kita mengenai masalah prokrastinasi pada hari ini? Yang saya simpulkan Bu, yang pertama itu saya merasa harus perlu mengatur waktu sama memanagenya dengan baik Bu. Sama saya rasa saya juga perlu belajar merespon dengan lebih baik terhadap tugas dan tekanan yang saya hadapi. Dan yang terakhir Bu, saya rasa saya harus mencari teman yang bisa diajak berkolaboratif dalam belajar, supaya saya mendapatkan dukungan tambahan yang tentunya bisa membuat saya belajar lebih aktif lagi. Oh iya Bu, sama ada tadi tugas tambahan. Ya, betul sekali. Itu adalah kesimpulan yang bagus Nak Yusuf. Jadi masalah prokrastinasi dan tekanan emosi itu memang adalah tantangan yang sangat memerlukan kerja keras. Jadi saya yakin dengan dedikasinya Nak Yusuf bisa mengatasi hal ini. Jadi ingat, proses ini adalah perjalanan, bukan suatu tujuan yang akhir. Dan sekali lagi Ibu ucapkan kepada Nak Yusuf terima kasih banyak dan atas keterbukaannya Nak Yusuf pada hari ini. Dan saya senang kita bisa menemukan beberapa strategi untuk mengatasi prokrastinasi dari Nak Yusuf alami sebelumnya. Dan saya percaya bahwa Nak Yusuf ini bisa melakukannya dengan baik, karena Ibu tadi lihat antusiasnya Nak Yusuf itu sangat membara karena Nak Yusuf di sini betul-betul mau berubah. Ya Bu, terima kasih. Saya merasa lebih lega dan sangat ingin mencoba strategi ini. Oke, kalau begitu, kalau boleh Ibu tahu bagaimana perasaannya Nak Yusuf setelah mengikuti proses konseling kita pada hari ini? Saya lebih merasa lega dan siap Bu. Sama saya tahu langkah apa yang harus saya ambil, dan semoga dengan rencana yang saya buat, kedepannya saya bisa menjadi lebih giat lagi Bu, dan aktif dalam belajar. Oke, sangat positif sekali ya. Ibu. Dan Ibu juga mendukung usahanya Nak Yusuf untuk membuat perubahan.
Dan semoga kedepannya Nak Yusuf bisa mendapatkan hasil nilai yang lebih baik lagi. Dan jangan fokus karena nilainya saja, tapi Nak Yusuf juga perlu memahami materi-materi yang telah Nak Yusuf dapatkan di kelas. Dan jangan lupa itu tadi tugas yang Ibu berikan jangan lupa dikerjakan. Dan kalau sudah bisa Nak Yusuf berikan atau kumpulkan di ruangan Ibu di sini. Mungkin di pekan depan, ya kalau selesai mungkin Nak Yusuf langsung kumpulkan ke Ibu di Iya, Bu. sini, ya. Iya. Oke, jadi jika Nak Yusuf masih memiliki pertanyaan sebentar atau membutuhkan bimbingan tambahan, Nak Yusuf jangan ragu dan jangan segan untuk datang kembali ke Ibu di ruangan ini. Dan mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Dan sekarang Yusuf bisa kembali ke kelas atau ke kegiatan yang Nak Yusuf lakukan tadi. Iya, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu, Bu. Sama terima kasih atas bimbingannya dan waktunya, Bu. Oke, sama-sama Nak Yusuf. Semoga Nak Yusuf mendapatkan keberhasilan dalam mengatasi masalahnya Nak Yusuf. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Silakan keluar dan tetap semangat. Iya, Bu.